Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal bedah nih sumber yang Anda bagikan. Ada rekaman cerita pendakian Gunung Sumbing tahun 2014, serem banget katanya. Sumbernya dari YouTube Prasojo Muhammad yang cerita langsung pendakinya, Sumar Adiwijaya. Nah, kita mau kupas tuntas detail-detail paling janggal dari perjalanan 4 pendaki ini. Siap ya? Siap. Cerita mistis gunung tuh emang sering banget ya di Indonesia. Sumber ini detailnya oke banget sih soal kejadian aneh di jalur lama Garung itu. Ini bukan cuma cerita horor biasa, tapi kayak rangkaian kejadiannya tuh ada polanya gitu. Mari kita lihat. Iya, dari awal aja udah kerasa aneh kan? Base camp Garung kok sepi pas hari biasa, terus petugasnya ngasih peta fisik sama karung sampah khusus. Agak nggak biasa ya. Lalu di pos 1 ketemu petani, mukanya sinis banget katanya, disapa cuma ngelirik. Wah, ini kayak pertanda awal gitu ya? Betul, suasana sepi, terus interaksi yang ganjil gitu, emang bisa banget ngebangun sugesti di awal. Apalagi kan disebut di sumbernya, 2 dari mereka itu pendaki pemula. Jadi mungkin lebih peka sama hal-hal aneh. Nah, ini nih bagian yang cukup bikin kaget di ceritanya. Si narator, Sumar, dia misah dari rombongan habis buang air kecil. Terus ngikutin arahan temennya, si Ambon, suruh ambil jalur kiri. Malah nyasar, hampir 4 jam. Pas sendirian gitu, bingung, dia ketemu kakek-kakek. Misterius banget. Katanya umurnya 121 tahun, tapi masih gagah, bawa kayu bakar sama tongkat ukir. Sosok kakek ini, menarik ya. Di sumbernya kan dibilang, si kakek ini tahu kalau teman-teman narator ada di depan. Kayak ngasih konfirmasi gitu. Terus dia ngasih bungkusan kresek hitam, isinya ubi sama singkong bakar, masih anget pula. Abis itu, ya udah, ngilang gitu aja pas mereka pisah jalan. Ini ambigu ya. Kelihatannya nolong, tapi kok aneh banget muncul dan hilangnya. Iya, aneh banget. Setelah susah payah balik, dibantu webbing malah sama si Ambon, akhirnya Sumar ketemu teman-temannya lagi. Lokasinya dekat area yang disebut Pasar Setan. Tapi lucunya, si Ambon malah nanya, kenapa kamu malah ke arah Pasar Waktu nyari tempat camp? Jadi beda lagi namanya. Nah, malam pas ngecamp itu, puncaknya teror deh. Dan terornya tuh beruntun, ya, serem banget. Mulai dari Ambon histeris, teriak-teriak nyuruh tutup tenda, katanya lihat bayangan hitam gede mau masuk. Terus ada suara gamelan, kayak gong gitu loh. Makin lama makin rame, kayak hajatan dari arah Pasar Waktu itu. Dan ini kejadiannya pas malam Jumat Kliwon kan? Malam yang dianggap, ya gitu deh. Tenda juga kayak ada yang nyentuh dari luar pas Ambon keluar kencing. Puncaknya jam 3:30 pagi. Semua HP yang mati tiba-tiba nyala bareng. Alarm bunyi semua. Headlamp juga nyala sendiri. Gila sih. Terus Sumar juga dengar Ambon tidur tapi suaranya aneh. Kayak ngerang gitu. Banget ya, gangguannya makin intens, fokus di lokasi dan waktu tertentu yang emang dianggap angker. Paginya nih, pas mau ke puncak. Sumar lihat ada sosok cewek pendaki gitu, sendirian di tepi jurang. Deskripsinya itu persis banget sama yang Ambon lihat semalam. Topi rimba, rambutnya keurai, bajunya. Sumar udah mau nyamperin, si Ambon panik banget, narik dia mundur. Yakin banget itu sosok yang bahaya. Kehadiran si sosok wanita ini nambah lagi lapisannya ya. Ini siapa gitu kan? Penunggu? Arwah? Atau apa? Reaksi Ambon yang se-ekstrim itu nunjukin kalau ancamannya tuh kerasa nyata banget buat dia. Nah ini ngebawa kita ke bagian paling bikin bingung dari semua cerita ini. Betul banget. Pas di puncak, si Ambon buka kresek hitam dari kakek tadi. Dan isinya, astaga, bukan ubi sama singkong lagi. Tapi 2 pembalut wanita bekas pakai, masih ada darah segarnya. Mereka syok lah. Kresek mereka kan putih transparan, bukan hitam. Sumar langsung ingat kata si kakek, tolong bawa turun. Ditambah lagi, ada 5 pendaki cowok yang mereka temui di pos 2, itu nggak pernah kelihatan lagi, hilang gitu aja. Ini titik yang paling, gimana ya, ganjil sekaligus mengerikan sih. Transformasi isi kresek itu kan benar-benar di luar nalar ya. Pertanyaan dari sumbernya kan jadi, ini titipan si kakek, ada hubungannya sama sosok wanita tadi? Terus maksud tolong bawa turun itu apa sebenarnya? Jadi serem banget maknanya.
Nasib 5 pendaki lain yang hilang itu juga nambah daftar keanehan yang nggak kejawab. Dan anehnya tuh nggak berhenti sampai situ. Pas turun pun masih ada aja. Si Arif sakit, abis kencing dekat lokasi penampakan cewek tadi. Terus si Engkoh yang kakinya sakit, tiba-tiba nemu tongkat kayu ukir. Sumar ngenalin itu tongkat si kakek. Ajaibnya, si Engkoh langsung bisa jalan cepat pakai tongkat itu. Tapi kemudian tongkatnya ditemuin nancep di tengah jalur. Kayak ngeblok jalan atau ngasih arah lain, nggak jelas. Terus ada juga botol air mineral nambah 1 di bawaan mereka. Paling akhir nih, Sumar lihat Arif sama Engkoh naik ojek dari pos 1. Tapi pas di base camp, petugas bilang mereka datang jalan kaki. Ojeknya kayak nggak pernah ada. Wow, rentetan kejadian ini kayak jalinan benang kusut ya. Susah banget diurai pakai logika. Setiap detail aneh itu kayak nyambung satu sama lain, dari awal banget sampai akhir. Pengalaman Sumar yang nyasar tadi juga sebenarnya ngingetin kita soal aspek survival ya. Benar. Walaupun ceritanya didominasi unsur mistis yang kuat banget ya, Sam, pengalaman Sumar nyasar itu kan nggak sih pelajaran penting soal gimana tetap tenang kalau kita ngadepin situasi nggak terduga di alam. Jadi ingat metode STOP itu. Stop, berhenti dulu, think, mikir jernih, observe, amati sekitar, terus plan. Rencanain langkah selanjutnya. Ketenangan itu kunci banget. Iya, betul. Tapi di luar tips praktis itu ya, sumber ini ninggalin banyak banget pertanyaan buat Anda renungkan. Siapa sih sebenarnya si kakek sama sosok wanita itu? Apa mereka nyambung? Terus motifnya apa? Mau nolong? Mau ganggu? Atau cuma nunjukin eksistensi aja dengan cara yang bikin bingung sekaligus nakutin gitu? Dan apa makna sebenarnya di balik semua kejadian yang saling terkait di Gunung Sumbing itu? Sesuatu buat Anda pikirkan lagi nih setelah pembahasan kita kali ini.